Pada suatu hari di pertengahan tahun 2000-an, seorang perwira muda Angkatan Udara Amerika duduk di depan komputernya dan mengisi formulir lamaran Korps Perdamaian. Ia baru saja meninggalkan pekerjaan lamanya sebagai pemegang kendali rudal nuklir dan ingin melakukan sesuatu yang sama sekali berlawanan. Namun di tengah proses pengisian, layar komputernya tiba-tiba menampilkan pesan yang tidak ia duga. Berdasarkan jawaban-jawabannya sejauh ini, ia mungkin memenuhi syarat untuk pekerjaan lain di sektor keamanan nasional. Sehari setelah ia menyetujuinya, telepon berdering dari nomor tak terdaftar dengan kode area 703, kode area Langley, Virginia. Perempuan di ujung telepon tidak menyebutkan nama belakangnya. Perwira muda itu kelak mengenang bahwa dirinya bukan mahasiswa cemerlang, bukan pula prajurit teladan. Lalu apa sebenarnya yang dilihat sistem itu dari dirinya? Sesuatu yang bahkan tidak ia sadari ada di dalam dirinya sendiri. Dan bersama Ruang Makro, mari kita menyelami bagaimana mesin perekrut paling rahasia di dunia memilih dan membentuk manusianya lebih dalam. Perwira muda itu bernama Andrew Bustamante. Ia menghabiskan sekitar 7 tahun sebagai perwira intelijen Central Intelligence Agency atau CIA. Sebelum keluar, membangun keluarga dan belakangan menjadi salah satu dari sedikit mantan agen yang mau membicarakan cara kerja lembaganya secara terbuka. Kesaksiannya memikat bukan karena membocorkan operasi rahasia. Ia hampir tak pernah menyebut nama negara atau target. Yang ia bongkar jarang dibicarakan orang, yaitu logika mesinnya. Bagaimana sebuah badan intelijen menyaring manusia, dan sifat apa yang dianggap berharga. Tentu, kesaksian seorang mantan agen harus ditempatkan sebagaimana mestinya, sebagai penuturan satu orang yang kini juga berbisnis di bidang pelatihan, bukan sebagai dokumen resmi. Artinya, kita perlu berhati-hati membedakan penuturan pribadi dari fakta yang terverifikasi. Namun ketika penuturan itu disandingkan dengan sejarah lembaganya dan dengan kajian psikologi yang lebih luas, sebuah pola mulai terlihat. Dan pola itulah yang akan kita telusuri, pelan-pelan, lapis demi lapis. Untuk memahami mesin ini, kita perlu kembali ke tahun 1947. Amerika baru saja keluar dari Perang Dunia II dan membubarkan Office of Strategic Services atau OSS, Dinas Intelijen Masa Perang yang dipimpin William J. Donovan. Perang sudah selesai, tetapi Washington segera menyadari satu hal yang tidak nyaman. Persaingan dengan Uni Soviet tidak akan berbentuk perang terbuka, melainkan perebutan informasi. Maka lewat National Security Act tahun 1947, ditandatangani Truman pada 26 Juli, Kongres melahirkan CIA. Jurnalis Tim Weiner dalam bukunya Legacy of Ashes menelusuri arsip-arsip awal lembaga ini dan menemukan sesuatu yang jauh dari citra film. Pada dekade-dekade pertamanya, CIA bukan organisasi serba tahu, melainkan lembaga yang berkali-kali gagal, salah membaca, dan belajar dengan cara yang mahal. Dan dari kegagalan itulah, satu pertanyaan mulai mendesak. Ketika kita membayangkan seorang mata-mata, wajah yang muncul hampir selalu sama, yaitu James Bond. Pria tampan yang menjadi pusat perhatian di meja judi, mahir mengemudi, mematikan dalam baku tembak. Dan anehnya, sosok ini beroperasi ke seluruh dunia sambil memperkenalkan diri dengan nama aslinya. Sebagai hiburan, formula itu bekerja sempurna. Namun sebagai gambaran spionase, ia nyaris terbalik total. Andrew Bustamante, mantan perwira CIA dan pendiri Everyday Spy, menyebut bahwa spionase yang sesungguhnya milik orang-orang yang membaur, yang tak pernah mengendarai mobil mewah, yang tak perlu mengeluarkan senjata, karena pekerjaannya memang dirancang agar tak pernah mencapai titik itu. Di kalangan praktisi, tipe ini punya sebutannya sendiri, yaitu Gray Man atau manusia abu-abu. Istilah kalangan praktisi untuk agen yang membaur sempurna tanpa menarik perhatian sedikit pun. Orang yang berdiri di belakang Anda saat mengantre kopi dan tak akan Anda ingat 5 menit kemudian. Logikanya sederhana, seorang agen yang diingat adalah agen yang bisa dilacak. Namun manusia abu-abu bukan sekedar soal wajah yang mudah dilupakan, dan untuk memahaminya, kita perlu meminjam kacamata seorang sosiolog.
Sosiolog Erving Goffman dalam bukunya The Presentation of Self in Everyday Life menjelaskan bahwa dalam keseharian pun, setiap orang pada dasarnya sedang bermain peran, menyesuaikan penampilan diri dengan panggung sosialnya masing-masing. Yang membedakan seorang intelijen terlatih adalah kesadaran penuh atas permainan itu. Ia tahu persis kapan harus tampak membosankan, kapan harus tampak ramah, dan bagaimana agar kehadirannya tak meninggalkan jejak di ingatan siapapun. Menurut penuturan Bustamante, badan intelijen tak mengejar satu jenis wajah. Ada tempat bagi yang muda dan yang tua, yang bugar dan yang tidak. Namun untuk agen lapangan berkinerja tinggi, gambaran idealnya sangat spesifik. Paruh baya, perawakan sedang, warna kulit yang tak terlalu terang dan tak terlalu gelap, tipe yang bisa diabaikan di mana saja. Sampai di sini, kita baru menyentuh lapisan penampilan. Namun ada lapisan yang jauh lebih terpendam dan jujur saja lebih mengganggu, yaitu lapisan kejiwaan, wilayah yang jarang terbersit saat berpikir soal seorang mata-mata. Ketika Andrew Bustamante, mantan perwira lembaga itu yang kini dikenal sebagai pendiri Everyday Spy, ditanya sifat terpenting yang dicari dari seorang calon, jawabannya nyaris tidak masuk akal bagi orang awam. Bukan kecerdasan, bukan keberanian, melainkan kebutuhan besar akan validasi eksternal, yaitu kebergantungan yang begitu dalam pada pengakuan dari luar diri, sampai seseorang bersedia berbohong, mencuri, melintasi perbatasan dengan nama palsu, demi persetujuan dari satu sumber yang menjadi pusat hidupnya. Bagi kebanyakan kita, ini terdengar seperti kelemahan yang harus disembuhkan. Namun bagi sebuah badan intelijen, inilah bahan baku. Sebab kebutuhan semacam itu bisa diarahkan, dipindahkan dari orang tua, pasangan, atau lingkungan lama ke satu institusi. Dan di titik inilah lahir sesuatu yang hampir mustahil dicapai lewat gaji atau sumpah jabatan, sebuah loyalitas dengan intensitas ekstrim. Orang itu tak lagi bekerja untuk lembaganya, ia bekerja untuk mendengar lembaga itu berkata, "Kerja bagus." Cara lembaga ini menyaring kandidatnya pun dirancang di sekitar logika yang sama. Proses lamaran rata-rata memakan waktu sekitar 18 bulan. Kandidat terbaik sekalipun, menurut penuturan Bustamante, paling cepat 9 bulan. Prosesnya sendiri sekitar 11 bulan. Selama itu, pelamar dihadapkan pada wawancara yang kian menusuk wilayah pribadi. Permainan peran, sesi psikologis berjam-jam, panel yang menghujani pertanyaan, dan di belakang layar, jejak digital ditelusuri, catatan kepolisian dibuka, keuangan dan riwayat kesehatan keluarga diperiksa. Mengapa seintrusif itu? Sebab yang diuji bukan kompetensi, melainkan sesuatu yang lebih halus. Apakah kandidat masih menyimpan rahasia untuk dirinya sendiri? Perselingkuhan yang tak diakui, utang yang disembunyikan, kecurangan ujian di masa kuliah. Logikanya dingin sekali. Seseorang yang bersedia merahasiakan satu hal dari pewawancaranya tak akan dipercaya menjaga rahasia negara, sebab loyalitasnya masih terbagi antara institusi dan citra dirinya sendiri. Dan pertanyaan itulah yang membawa kita ke lapisan berikutnya. Mereka yang lolos seleksi lalu memasuki sistem pelatihan yang dirancang lewat model 3 langkah, yaitu belajar, berlatih, lalu mengalami. Sebuah siklus yang tampak sederhana, namun bekerja secara jauh lebih menyeluruh dari kesan pertamanya. Pagi hari, sebuah keterampilan diajarkan di ruang kelas berisi 30-100 rekrutan. Siang harinya, keterampilan itu dipraktikkan lewat permainan peran di depan instruktur. Panggung yang aman, tempat kesalahan masih bisa dimaafkan. Namun sebelum hari berganti, para rekrutan sudah dilepas ke dunia nyata untuk menguji keterampilan itu pada orang-orang yang tidak tahu bahwa mereka sedang dijadikan sarana latihan. Disinilah panggung aman itu tiba-tiba lenyap. Perhatian kita pantas tertuju pada bagian setelahnya. Karena semua beroperasi sendirian, tak seorang pun tahu apakah seorang rekrutan berhasil atau gagal malam itu, kecuali dirinya sendiri. Kesunyian itu bukan efek samping, melainkan bagian dari desain. Keesokan paginya, ia sendirilah yang harus memutuskan, mengakui kegagalannya di depan kelas atau menyimpannya. Di titik inilah, menurut penuturan Bustamante, letak permainan psikologisnya. Sebuah pilihan sepi yang diulang hari demi hari. Tanggung jawab yang sepenuhnya ditanggung sendirian itu, perlahan membentuk dua hal sekaligus.
kepercayaan diri untuk beroperasi seorang diri di negeri asing, dan ketergantungan yang semakin dalam pada satu-satunya institusi yang memahami hidup macam apa yang sedang ia jalani. Ada satu kalimat yang menelanjangi logika lembaga ini. Bustamante mengatakan, lembaga itu menanamkan modal besar-besaran dalam pelatihan karena mereka tidak ingin berinvestasi dalam terapi. Pelatihan adalah apa yang dilakukan sebelum peristiwa. Terapi adalah apa yang dibutuhkan sesudahnya. Maka yang dicari sejak awal adalah orang-orang yang mampu melakukan hal-hal luar biasa sekaligus mengerikan, dan tetap bisa tidur nyenyak di malam hari. Dan di titik inilah kesaksian ini masuk ke wilayah paling tidak nyaman. Para perwira baru diminta memutus hubungan-hubungan lama, berhenti membalas surel teman kuliah, keluar dari media sosial, mengganti nomor telepon, mengganti alamat, bahkan tidak memberitahu orang tua kemana mereka pindah. Alasannya operasional. Masa lalu yang terseret ke masa kini adalah celah yang bisa dieksploitasi. Yang mengejutkan bukanlah perintahnya, melainkan reaksinya. Sebagian besar malah menyambutnya. Bagi orang dengan masa kecil yang retak, undangan memutus masa lalu atas nama negara terdengar seperti pembebasan yang bisa dibenarkan. Adakah alasan yang lebih terhormat? Seorang yang berpikir jernih, kata mantan perwira yang menjalaninya sendiri, wajar bertanya satu hal yang tak nyaman. Apakah semua mekanisme ini pada akhirnya sejalan dengan perilaku sebuah sekte? Dan jawaban dari orang yang pernah ada di dalamnya adalah, iya, sangat. Sebab di dalam lembaga itu, loyalitas kepada organisasi harus berdiri lebih tinggi daripada loyalitas kepada orang tua, pasangan, bahkan anak sendiri. Ada semboyan yang setengah bercanda, setengah serius. Misi yang utama, keluarga selalu. Yang muaranya tetap saja pada misi yang utama. Cara sebuah sekte membina pengikutnya, sederhananya, bekerja dengan mekanisme yang sama persis. Membuat manusia bergantung sepenuhnya pada organisasi. Menempatkan lembaga di atas segala ikatan lain yang pernah ia miliki. Pola yang tadi kita telusuri, kini menemukan namanya yang paling gamblang. Namun berhenti pada kesimpulan bahwa lembaga ini sekedar sekte akan membuat kita kehilangan setengah gambar. Jika dibedah dari dua sudut pandang, pembelaannya juga perlu didengar dengan tenang. Sebab negara manapun yang berhadapan dengan ancaman nyata membutuhkan orang yang bisa dipercaya memegang rahasia bernilai nyawa. Dan kepercayaan setotal itu memang tidak bisa dibangun setengah-setengah. Dari sudut pandang lembaga, semua mekanisme tadi adalah pagar keselamatan, bukan perangkap. Seorang agen yang loyalitasnya terbelah bukan hanya membahayakan dirinya, tetapi juga setiap aset, yaitu sumber informasi yang identitasnya ia pegang. Di sisi lain, kita juga tidak bisa menutup mata. Sistem ini pada dasarnya bekerja dengan cara menemukan kerentanan psikologi seseorang, lalu memanfaatkannya alih-alih menyembuhkannya. Kebutuhan akan validasi yang lahir dari luka lama tidak diobati, melainkan disalurkan dan dipelihara, persis karena ia berguna. Apakah itu bentuk pemberdayaan atau bentuk eksploitasi yang sangat halus? Jawabannya bergantung dari sisi mana kita berdiri. Namun setelah manusia semacam ini terbentuk, satu pertanyaan hampir mengajukan dirinya sendiri. Alat berpikir seperti apa yang lalu dipasang di dalam kepalanya? Setelah memahami bagaimana sebuah lembaga menyaring manusia, kita tiba pada pertanyaan yang lebih praktis. Apa yang diajarkan kepada mereka yang lolos? Dan pelajaran pertamanya, anehnya, terdengar sepele. Berbicara lebih sedikit, bertanya lebih banyak. Dalam pandangan yang diajarkan kepada para rekrutan, orang yang mengendalikan percakapan bukanlah yang paling banyak bicara, melainkan yang mengajukan pertanyaan. Sebab pertanyaanlah yang menentukan kemana pembicaraan bergerak dan siapa yang mengarahkan alirannya. Ada teknik yang mereka sebut elisitasi, yaitu seni memperoleh informasi spesifik tanpa memperlihatkan bahwa kita menginginkannya. Kuncinya adalah pertanyaan terbuka, pertanyaan yang tidak bisa dijawab hanya dengan satu kata. Bagaimana menurutmu? Ceritakan padaku tentang. Sejauh mana? Ketika seseorang menjawab pertanyaan semacam itu, ia terpaksa menafsirkannya lewat persepsi, bias, dan keyakinannya sendiri. Dan dalam proses menafsirkan itulah, ia membocorkan jauh melampaui yang ia sadari.
pendapat politiknya, seberapa dalam pengetahuannya, apa yang ia takutkan. Semua keluar tidak hanya lewat jawaban, tetapi lewat kecepatan bicaranya, pilihan katanya, wajahnya. Namun membaca isyarat belum menjawab pertanyaan yang lebih besar. Apa yang menggerakkan seseorang? Untuk itu ada alat kedua, cara membaca motivasi manusia. Di dunia intelijen barat, kerangka ini sudah lama dikenal lewat akronim MICE, Money, Ideology, Coercion, Ego, atau dalam bahasa kita, uang, ideologi, paksaan, dan ego. Bustamante mengajarkannya dalam varian sedikit berbeda, RISE, di mana huruf pertama menjadi reward atau imbalan. Sebab imbalan tak selalu berupa uang, kadang cukup sebuah kesempatan, kadang cukup tepukan di punggung. Ideologi berarti orang bergerak karena keyakinan yang tertanam sejak kecil. Paksaan adalah semua yang gelap, rasa takut, rasa malu, rasa bersalah, yang membuat orang bisa dikendalikan. Dan ego, yang katanya paling sering disalahpahami, bukanlah sifat egois, melainkan cara seseorang ingin dipandang dunia. Bahkan orang yang paling rendah hati pun ingin terlihat rendah hati, dan keinginan itu bisa dibaca. Dengarkan seseorang cukup lama, amati keputusan-keputusannya, dan perlahan akan terlihat tombol mana dari 4 tombol itu yang menggerakkannya. Kerangka semacam ini terdengar manipulatif, dan memang begitu. Namun, ada cara pandang yang membuat banyak orang tidak nyaman karena sulit dibantah. Manipulasi dan motivasi adalah dua sisi dari koin yang sama, memakai keterampilan yang persis serupa, persuasi, karisma, pemahaman atas kebutuhan orang lain. Psikolog Robert Cialdini dalam bukunya Influence memetakan prinsip yang sama, timbal balik, kelangkaan, bukti sosial, dan menunjukkan bahwa itu dipakai setiap hari oleh pemasar, politisi, bahkan orang tua kepada anaknya. Yang menggerakkan kita ke arah yang kita sukai, kita sebut motivator, ke arah yang kita sesali, manipulator. Alatnya tak berubah, hanya penilaian kita. Lalu, jika alatnya sama, apa yang tersisa untuk membedakan keduanya? Ada satu kerangka lain yang diajarkan sejak awal di dunia intelijen, yaitu apa yang mereka sebut sense making, atau sederhananya, cara manusia menyusun makna dari perjumpaan dengan orang baru. Dalam kajian akademik, istilah ini dikembangkan psikolog organisasi Carl Weick di bukunya Sense Making in Organizations, untuk menjelaskan bagaimana manusia menyusun makna dari situasi yang tidak pasti, dari kekacauan menuju cerita yang bisa dipahami. Namun, versi yang diajarkan di dunia intelijen, konon, terasa jauh lebih operasional dan diduga berakar dari riset psikologi militer era Perang Vietnam, ketika Amerika kebingungan menghadapi tawanan yang memilih mati daripada membuka rahasia. Kerangkanya membagi setiap hubungan ke dalam 3 fase. Pertama, penghindaran. Ketika naluri pertama kita terhadap orang asing adalah menjauh. Kedua, kompetisi. Ketika dua orang mulai saling menguji lewat percakapan, perdebatan, dan tawar-menawar. Perhatikan bahwa kompetisi itu pada dasarnya adalah bentuk investasi pada hubungan. Fase ketiga adalah kepatuhan, ketika seseorang akhirnya bersedia melakukan apa yang kita minta. Tak ada jalan pintas menuju fase ini. Kita hanya bisa mempercepat 2 fase sebelumnya. Dan siapapun yang memahami peta ini akan melihatnya bekerja di mana-mana, di ruang rapat, di meja makan, di hubungan yang paling personal sekalipun. Seluruh alat tadi ujungnya melayani satu barang dagangan yang sama. Kita kini tiba pada lapisan paling filosofis dari seluruh kesaksian ini, sesuatu yang di dunia intelijen dipahami sebagai ekonomi rahasia. Logikanya mengikuti pelajaran ekonomi paling dasar, pasokan terbatas, permintaan tinggi. Rahasia selalu ada, tetapi jumlahnya terbatas, sementara semua orang menginginkan aksesnya. Rahasia pribadi, rahasia dagang, rahasia negara. Filsuf Cicely Bock di bukunya Secrets on the Ethics of Concealment and Revelation menunjukkan bahwa kendali atas rahasia pada dasarnya adalah kendali atas kekuasaan. Sebab siapa yang menguasai informasi, menguasai pula peta keputusan orang lain. Tanpa kita sadari, kita semua hidup di dalam ekonomi ini, menyimpan rahasia yang menguntungkan kita, menukar rahasia yang nilainya sudah menyusut, dan diam-diam berharap orang lain membuka rahasianya kepada kita. Yang dilakukan badan intelijen hanyalah memainkan permainan yang sama dengan disiplin yang lebih dingin.
Bahkan klasifikasi dokumen mengikuti logika pasar ini. Konfidensial menandai kerusakan, secret kerusakan serius, top secret kerusakan luar biasa berat. Nilai sebuah rahasia diukur dari luka yang ia tinggalkan bila terbuka. Dari kerangka berpikir itu, lahir aturan main yang nyaris menyerupai ilmu dagang. Sebab, rahasia terbaik untuk ditukar dalam logika ini adalah rahasia yang punya masa kedaluarsa, yang bernilai hari ini, tetapi esok menjadi berita utama yang murah. Maka tukarkan yang cepat basi dengan yang tahan lama, dan raca selalu untung. Sementara rahasia yang bisa merusak tujuan sendiri tak pernah boleh diperdagangkan berapapun harganya. Ini bukan soal moralitas, ini kalkulasi. Dan cara termurah menjaga rahasia, anehnya, bukan teknologi enkripsi, tetapi disiplin yang sangat kuno. Berbicara lebih sedikit, bertanya lebih banyak, dan menahan kesimpulan. Kecurigaan yang dibagikan terburu-buru adalah aset yang hangus sebelum sempat matang. Namun di titik inilah muncul satu pengakuan yang barangkali paling mengganggu dari seluruh penuturan mantan perwira itu. Sebab ia tidak lagi menyentuh dunia spionase, melainkan dunia kita sendiri. Sejak kecil katanya, ia tak pernah paham mengapa masyarakat begitu mudah menerima kemunafikan, janji yang diingkari, pemimpin yang berbohong namun tetap dicintai. Dan di lembaga itulah ia akhirnya menemukan penjelasannya. Keadilan dalam kerangka yang ia terima di sana adalah konstruksi yang berguna karena menciptakan prediktabilitas. Ketika mayoritas percaya dunia pada dasarnya adil, mereka berhenti berebut keuntungan, dan sistem pun menjadi mudah dikelola. Sementara segelintir yang tidak percaya terus bermain di ruang abu-abu yang ditinggalkan. Dan tugas seorang perwira dalam logika ini adalah mencari mereka yang mulai meragukan keadilan di dalam organisasinya sendiri. Sebab dari keraguan itulah pengkhianatan bisa ditanam. Kita perlu berhati-hati di sini. Pandangan ini terdengar sangat sinis dan sebaiknya diperlakukan sebagai cara pandang seorang praktisi yang dilatih melihat manusia sebagai sistem yang bisa dibuka, bukan sebagai kebenaran sosiologis yang final. Namun ia menjelaskan satu hal dengan terang, mengapa lembaga semacam ini menempatkan fleksibilitas moral sebagai keterampilan inti. Etika dalam pembedaan yang diajarkan datang dari luar, dari kode profesi, sementara moral datang dari dalam. Seorang perwira lapangan dituntut mampu meyakini satu hal benar hari ini, dan hal berbeda sama benarnya esok hari. Sebab kadang ia harus mencuri dari penjahat demi melindungi orang baik, dan tetap bisa tidur setelahnya. Dan inilah klaim yang paling sulit ditepis, bahwa fleksibilitas moral bukan keterampilan langka. Sebagian besar kita sudah memilikinya sejak lahir, bersedia menyakiti orang asing demi keluarga, lebih rela orang lain gagal daripada gagal sendiri. Lembaga itu tidak menciptakan sifat ini. Ia hanya merekrut dari kolam yang memang sudah penuh. Maka kita kembali kepada sosok di depan layar komputer itu, yang mengira sedang melamar kerja sukarela, padahal sedang dibaca oleh sebuah sistem yang tahu persis apa yang dicarinya. Ia tak pernah benar-benar dipilih karena kehebatannya, melainkan karena kebutuhannya, rasa lapar akan pengakuan, dan masa lalu yang membuat pemutusan hubungan terasa seperti hadiah. Pola yang sama seperti telah kita telusuri sejak awal, yang berakar hingga ke kultur perekrutan OSS. Dan inilah letak dialektikanya. Lembaga yang merekrutnya tidak sepenuhnya berbohong ketika menyebut semua itu demi keamanan bersama. Sebagaimana ia juga tidak sepenuhnya jujur tentang harga yang harus dibayar manusianya. Kita bisa menonton kisah ini dari kejauhan sebagai dunia yang eksotis dan tertutup. Namun perkakasnya, pertanyaan terbuka yang memancing, imbalan dan rasa takut yang menggerakkan, hubungan yang dibangun sebagai modal, bekerja setiap hari di ruang yang jauh lebih dekat, di kantor kita, di media sosial kita, di meja makan kita. Maka pertanyaannya barangkali bukan lagi seperti apa rasanya menjadi mata-mata, melainkan berapa banyak dari cara kerja mata-mata yang selama ini sudah dipakai orang lain kepada kita, tanpa pernah kita sadari.